Sejak 2 tahun terakhir, sebagian warga desa Takulat, Kecamatan Kelua mengenal sistem tanam jajar legowo dalam menanam padi. Sistem yang direkomendasikan pemerintah untuk lahan pertanian ini diyakini dapat meningkatkan jumlah produksi padi dan kualitas gabah yang dihasilkan. Sebelumnya petani di sini masih menggunakan sistem tanam dengan metode tradisional berupa tegalan. Salah satunya seperti Rahmadi, lelaki berusia 35 tahun ini dulunya hanya menerapkan sistem tegalan dalam menanam padi di lahan miliknya seluas 1,5 hektar. Dari lahan seluas itu, padi yang dihasilkan Rahmadi belum maksimal, yaitu hanya sekitar 200 blek atau sekitar 2 ton dalam masa 1 kali panen. Luas lahannya sekitar lebih dari 1,5 hektar. Borongan sekitar 25, lebih sedikit lah. Ulun seorang biasanya, tapi dibantui oleh keluarga. Kalau yang biasanya mungkin sekitar 200-an black. Ya. Kalau yang biasa, kotornya mungkin sekitar 230-225. Selain hasil yang belum maksimal, petani kelahiran tahun 1984 ini menceritakan penerapan pola tanam tradisional memiliki beberapa kelemahan lain, seperti perawatan yang tergolong sulit. Iya, biasanya itu. Soalnya kalau kita masih menggunakan tanam tegel biasanya kualitas produksi rendah, yaitu hasil pun tidak maksimal. Ya, itu salah satu faktornya. Kira-kira itu aja, soalnya kalau seandainya kita bisa meningkatkan produksi, otomatis kan hasil juga bertambah gitu. Ya, kalau pemeliharaan selama masih menggunakan tanam biasa agak susah, soalnya kita kadang-kadang dalam melakukan pembersihan atau pemupukan kadang-kadang bisa agak boros lah. Terbaik tenaga tenaga sama pupuknya agak boros kalau menggunakan tanam biasa. Boros itu kan umpamanya kalau pupuk, seandainya kita tanam biasanya kita menabur sembarangan. Sembarangan itu maksudnya kadang-kadang di padang rumput kita tabur juga. Kalau tenaga kan sudah pasti kadang-kadang kita habis mutar sini lagi. Soalnya kita lupa kan jarak di mana kita tadi posisi awal. Nah, itu masalahnya. Kalau tanam tradisional itu kelemahannya yaitu tadi, satu, hasil pasti kurang dari biasanya. 2, perawatan, dan lebih susah karena itu tadi faktornya rumputnya agak lebih banyak dan susah untuk dibersihkan. Yang ketiga, dari segi pemupukan, kalau segi pemupukan agak boros. Karena lahan persawahan di desa ini merupakan lahan sawah tada hujan, sehingga petani hanya dapat melakukan tanam sekali setahun. Kondisi ini membuat produksi padi di desa ini menjadi tidak maksimal. Kalau di sini untuk lahan tada hujan cuma 1 kali tanam biasanya. Karena kalau sudah di bulan 4-5 itu sudah masuk kemarau dan di sini lahannya kering. Faktor pertamanya di sini air. Ya, karena itu tadi satu-satunya desa yang tidak dilalui sungai. Makanya sumber air di sini sulit. Seandainya ada sumber air mungkin bisa ditanam 2 kali. Dia tidak ada dicoba ditanam yang lain. Karena ya itu tadi faktornya, ibaratnya walaupun kita menanam sayur atau apa segala, sumber airnya tetap tidak ada. Namun, sejak tahun 2017, pemerintah melalui penyuluh pertanian lapangan rutin mensosialisasikan sistem tanam jajar legowo atau yang lebih dikenal dengan istilah jarwo. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi padi warga. Rahmadi menceritakan, sejak menerapkan sistem jajar legowo, ia merasakan sejumlah keuntungan jika dibandingkan dengan sistem tanam tegal. Seperti dalam hal perawatan yang lebih mudah, pemupukan lebih irit, dan terjadi peningkatan hasil gabah yang dipanen meski di lahan dengan luasan yang sama. Sekitar tahun 2017, sudah menggunakan pola tanam jarwo. Ya, kalau menggunakan sistem jarwo itu keunggulannya 1, perawatan lebih mudah. 2, pemupukan lebih maksimal. Dan yang ketiga itu hasilnya lebih meningkat dari yang biasanya. Ya, banyak keuntungannya kalau menggunakan sistem jarwo.
Meski pada mulanya praktik di lapangan cukup menyulitkan, namun seiring dengan berjalannya waktu, Rahmadi bersama kelompok tani yang ada di desanya sudah terbiasa dalam menerapkan pola tanam sistem Jajar Legowo. Karena menurutnya penerapan sistem ini menguntungkan bagi petani, sehingga terus dilanjutkan hingga sekarang. Kalau saya awal-awalnya dulu saya cuma menggunakan manual, menggunakan tali. Walaupun agak ribet, tapi kan kita sesuai dengan hasil yang kita dapat. Kalau dari umpamanya kita menggunakan sistem biasa, paling banyak itu satu borongan mendapatkan sekitar 10 belek. Paling banyak itu kalau sistem tegel biasa. Tapi kalau kita menggunakan jarwo, biasanya sekitar 13-15 belek per borongan. Nah pemirsa Habar Tani, sejak menerapkan sistem Jajar Legowo beberapa tahun lalu, Rahmadi menggunakan pola jarwo 2x1 dan 4x1. Ya kalau untuk lahan saya menggunakan pola 41 sama 21 jarwonya. Kalau untuk 21 hasilnya gabah lebih bersih. Kalau untuk 41 itu hasilnya lebih banyak. Itu keunggulannya masing-masing. Ya biasanya untuk gabah yang 21 itu bagus untuk bibit, diolah bibit pembibitan. Ditanam untuk musim berikutnya. 41 biasanya untuk dimakan atau dijual. Gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi ia jual kembali dan sebagian ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya ulun cuma meninggal untuk makan, sisanya ulun jual aja. Karena ini lahan kan khusus untuk kayak jenis produksi gitu. Nah, jadi yang dicari hasilnya. Karena sistemnya untuk dijual.